Saudara, apalagi yang harus saya sampaikan, kalian sudah jelas tugas kita adalah memenangkan Anies Rashid Baswedan sebagai gubernur DKI 5 tahun ke depan. Dan saudara Sandiaga, temu kangen sebetulnya intinya, tapi justru pada hari yang baik saya minta diundang. Akhirnya diundanglah hari ini, dan saya lihat banyak yang bagus, komitmen kebangsaan dan sebagainya. Tadi kita banyak bahas, dan saya terus saja mengakui banyak yang saya belajar dari Pak Surya Paloh. Banyak hal-hal yang baru. Jadi rupanya ilmu-ilmu Medan itu ilmu praktis, ilmu lapangan. Jadi saya bersyukur hari ini datang, saya banyak belajar, dan tentunya hal-hal yang saya dapat dari beliau akan saya gunakan sebaik-baiknya. Tapi di samping itu beliau juga membuka diri, saya menyampaikan pandangan-pandangan saya, kita bahas banyak masalah, terutama kita concern terhadap masa depan bangsa kita. Kita ingin laju pembangunan, kita ingin arah pembangunan bangsa itu mantap, stabil. Kita komit kepada persatuan nasional, kerukunan, toleransi. Kita komit untuk memantapkan Pancasila. Pak Prabowo jelas mengajak cawapresnya adalah Pak Anies Baswedan. Ini mekanisme yang masih panjang yang harus dibicarakan, dan saya kira PKS akan juga memberikan sikap setelah kami mendengarkan pernyataan resmi. Soal 212 misalnya, ya kita tahu ada kandidat pasti yang akan diuntungkan ketika isu ini dirawat. Soal sentimen Islam versus non-Islam, terus kemudian tadi kan disebut Pak Anies unggul kalau tidak ada Pak Prabowo karena isu agama. Dalam simulasi 15 nama Prabowo, kemudian disusul Ganjar Pranowo, Anies Baswedan gitu ya, tetap menjadi 3 besar. Tidak berlebihan kita memprediksinya, menganalisanya berpotensi menjadi calon yang kuat. Karena Prabowo dan Anies itu, dan Ganjar tentunya, dua orang kalau kemudian punya modalitas elektabilitas yang kuat, dia berpotensi menjadi pasangan yang kuat. Anies dengan Ridwan Kamil kah? Anies menang pokoknya. Semuanya menang. Maka hari ini saya mengasumsikan bahwa masyarakat itu belum mengkristal. Artinya semakin sulit muncul nama baru sebagai capres. Dari sisi elektabilitas, yaitu tadi 3 nama, 1 Ganjar Pranowo, kedua adalah Prabowo Subianto, ketiga Anies Baswedan. Tapi selisihnya, ini stabil ya, tadi di prolog TV One sudah kelihatan dari 18 nama, 15 nama, 10 nama, sampai 3 nama, itu 3 ini punya jauh jaraknya dan mereka 2 digit. Di situ. Tetapi Ganjar ini sendiri ini melebihi PDIP gitu. Ini bagus tadi jadi pengamat tambahan. Tetapi saya boleh menyatakan, mohon maaf, bahwa survei ini mungkin boleh dibilang tidak apple to apple sementara waktu nih. Kan lebih jauh lagi, Pak Erlangga udah mengatakan capresnya sudah ada nih, gitu. Siapa nama capresnya belum dikeluarin. Di situ kita bisa tebak-tebak buah manggis. Kemarin dalam sambutannya Pak Zulhas juga mengatakan bahwa setiap ketua umum yang bergabung di KIB itu ya punya kemungkinan juga untuk jadi capres, kan begitu. Nah, kita belum mengeluarkan, tapi yang jelas bahwa dari kami Partai Golkar sesuai dengan amanat Munas itu ya Pak Erlangga Hartarto. Hal ini tetap terjadi, konsisten gitu ya. Yang kedua, bisa saja muncul kemudian nama-nama baru yang kemudian tadi kalau saya bilang, karena ini kan kalau bicara soal pencalonan presiden, disrupsi, ini era teknologi. Orang untuk mendapatkan popularitas, untuk mendapatkan menjadi seorang populis dengan kemampuan
meleverage teknologi yang ada, itu juga tidak terlalu sulit untuk saat ini. Itu lain mungkin 2014 atau pemilu sebelumnya. Survei tingkat kepuasan masyarakat Anies unggul Jokowi. Litbang Kompas hari ini pada Senin 24 Oktober 2022 merilis hasil survei terbaru mereka soal kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Hasilnya kepuasan masyarakat turun menjadi 62,1%. Survei dilakukan pada 24 September hingga 7 Oktober 2022. Survei dilakukan lewat wawancara 1.200 responden, dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi, tingkat kepercayaan 95% dan margin of error penelitian kurang lebih 2,8%. Survei menunjukkan kepuasan terhadap Jokowi Ma'ruf turun menjadi 62,1% pada tahun ketiga pemerintahan ini. Sementara itu hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia atau LSI menyatakan 80,95% warga DKI Jakarta puas dengan kinerja Anies Baswedan selama menjabat sebagai gubernur. Kinerja gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta selama 5 tahun terakhir itu dinilai positif oleh masyarakat. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap gubernur DKI setelah dia 5 tahun menjalankan tugasnya itu berada di angka yang tinggi, yaitu 80%, ucap Direktur Eksklusif LSI Jayadi Hanan. Dalam paparan hasil survei LSI bertajuk Evaluasi Publik terhadap Kondisi Umum dan Pemerintahan di DKI Jakarta pada Jumat 21 Oktober 2022. Survei tingkat kepuasan masyarakat Anies unggul Jokowi. Litbang Kompas hari ini pada Senin 24 Oktober 2022 merilis hasil survei terbaru mereka soal kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Hasilnya kepuasan masyarakat turun menjadi 62,1%. Survei dilakukan pada 24 September hingga 7 Oktober 2022. Survei dilakukan lewat wawancara 1.200 responden, dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi, tingkat kepercayaan 95% dan margin of error penelitian kurang lebih 2,8%. Survei menunjukkan kepuasan terhadap Jokowi Ma'ruf turun menjadi 62,1% pada tahun ketiga pemerintahan ini. Sementara itu hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia atau LSI menyatakan 80,95% warga DKI Jakarta puas dengan kinerja Anies Baswedan selama menjabat sebagai gubernur. Kinerja gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta selama 5 tahun terakhir itu dinilai positif oleh masyarakat. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap gubernur DKI setelah dia 5 tahun menjalankan tugasnya itu berada di angka yang